manusia akan di mata Allah maupun di mata manusia menjadi manusia yang terbaik ketika lidah dan hatinya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa bersyukur atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan marilah kita terus bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat-salawat yang kita kumandangkan merupakan salah satu ekspresi rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan cinta itu bisa menghantarkan kita membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, di dalam Al-Quran ada satu sosok yang beliau bukan nabi, beliau juga bukan rasul, tapi namanya diabadikan sebagai salah satu nama surah di dalam Al-Quran. Dan sosok itu adalah bernama Luqman. Tentu banyak keistimewaan yang bisa kita eksplorasi dari sosok Luqman, sehingga sosoknya diabadikan sebagai nama surah. Dan di antara kisah yang menarik, tentu di antara yang paling luar biasa adalah kata-kata Luqman, nasihat-nasihat Luqman yang luar biasa. Itulah mengapa julukan gelaran Luqman disematkan dengan kata Al-Hakim. Makanya disebut Luqmanul Hakim. Jamaah sekalian, salah satu di antara nasihatnya yang begitu bernas, begitu berisi, begitu luar biasa. Satu saat beliau didatangi oleh muridnya, dan sang murid bertanya, "Ya Syekh, ya Luqman, tolong sampaikan kepadaku sesuatu yang paling baik menurut engkau." Apa yang Luqman lakukan? Beliau kemudian mengambil pisaunya, beliau kemudian ke belakang, dipotonglah seekor kambing, dan kemudian dipotong lidah kambing tersebut, dipotong hati kambing tersebut, dan diserahkan kepada yang bertanya tadi. Inilah yang menurut saya paling baik. Beberapa hari kemudian, orang tersebut kembali mendatangi Luqmanul Hakim, dan juga kemudian mengajukan pertanyaan, "Ya Luqman, kalau beberapa hari yang lalu aku mengajukan pertanyaan, tunjukkanlah kepadaku sesuatu yang paling baik menurut engkau. Maka hari ini ya Luqman, tunjukkan kepadaku sesuatu yang paling buruk menurut engkau." Maka apa yang dilakukan Luqman? Kembali Luqman ke belakang, beliau ambil pisaunya, beliau kembali menyembelih kambingnya, dan kemudian kembali memotong lidah kambing, memotong hati kambing,
dan kemudian diserahkan kepada tamunya yang bertanya tadi. Sang tamu keheranan, sang tamu kebingungan. Ya Luqman, bukankah saya meminta sesuatu yang berbeda? Tetapi kenapa engkau memberikan sesuatu yang sama? Kemarin saya meminta sesuatu yang paling baik, sekarang saya meminta sesuatu yang paling buruk. Tetapi ternyata yang engkau berikan sama, hati dan lidah. Terus apa yang kemudian Luqman sampaikan? Inilah yang akan menjadi prototipe manusia. Manusia akan di mata Allah maupun di mata manusia menjadi manusia yang terbaik ketika lidah dan hatinya baik. Tetapi sebaliknya manusia akan menjadi manusia yang terburuk, baik itu di sisi Allah maupun di sisi manusia, kalau lidah dan hatinya buruk. Itulah mengapa jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam satu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aku jamin seseorang akan masuk surga manakala dia mampu menjaga dua daging. Dan salah satu yang perlu dijaga, dua daging yang terletak di antara dua bibir, dan itu adalah lidah kita. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, momentum Ramadan ini sejatinya mengajarkan betul kepada kita betapa kemampuan kita untuk mengendalikan seluruh organ-organ tubuh kita, terutama dua organ tubuh tadi, hati dan lidah kita, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jamaah sekalian, ketika di masa Rasulullah di bulan Ramadan, dalam satu kitab disebutkan ketika ada seseorang menjelekkan saudaranya, menggibah saudaranya, apa komentar Rasulullah? Kalian bisa menahan diri dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Kalian bisa mencegah dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Makan halal, minum halal, berhubungan suami istri halal. Kalian mampu mencegahnya. Tapi ternyata kalian tidak mampu mencegah dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketidakmampuan mengendalikan lidah, sehingga lidah terjerumus dalam jerembab dosa yang begitu luar biasa. Oleh karena itu maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi mari dalam momentum Ramadan ini kita tahu di antara momentum Ramadan yang luar biasa, di antara momentum Ramadan yang luar biasa adalah la'allakum tattaqun. Dan kita tahu takwa itu diterjemahkan dengan dua kata, imtithalul awamir wajtinabun nawahi, meninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Dan perlu kita ketahui, perlu kita pahami, awal kebaikan dan awal kebaikan adalah ketika kita mampu meninggalkan dosa-dosa kita. Itulah mengapa pilihan yang harus kita lakukan adalah kemampuan mengendalikan diri kita dan kemampuan kita meninggalkan dosa kita. Mudah-mudahan tarbiyah Ramadan yang sudah kita lakukan mampu mengekang lidah kita, mampu menjaga lidah kita, sehingga lidah yang Allah amanahkan kepada diri kita mampu menghantarkan kita kepada surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.